Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa dakwah Posh News dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rifki Muhammad Rifki dapat hadir menemani Anda pada siang kali ini dengan berbagai berita dan informasi terbaru. Informasi pertama, dalam upaya menciptakan generasi dakwah untuk mencetak dai-daiyah, Masjid At-Taqwa Darul Muttaqin selenggarakan muhadharah santri dengan bergiliran tampil ke depan. DKM At-Taqwa Darul Muttaqin adakan pelatihan muhadharah santri pada Sabtu 25 November 2023. Setiap pekan, santri bergiliran tampil membawakan ceramahnya mulai dari kelas 3 sampai kelas 6 aliyah. Menjadi ustadzah, menjadi mujahid dakwah. Pada cara kamu persilakan. Maka Kegiatan pembiasaan santri ini berlangsung dengan didampingi ustadz-ustazah. punya keberanian untuk berbicara di hadapan publik, katakanlah public speaking, ya. Nah, itu yang pertama, melatih mental mereka supaya punya kemampuan untuk berbicara di hadapan umum. Nah, yang kedua, mereka itu dikader untuk menjadi pelanjut perjuangan dakwah. Kelak mereka akan menjadi para asatid, menjadi mujahid. DKM An-Nur selenggarakan pengajian khusus perempuan bahas soal nikah dengan Ustazah Reni Meilani Rahmat Solihat sebagai narasumber. Berikut berita selengkapnya. DKM An-Nur Sukasari mengadakan pengajian khusus perempuan tentang hukum nikah. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 bertempat di Aula Pondok Pesantren Al-Masolih. Pengajian dibawakan oleh Ustazah Reni Meilani Rahmat Solihat SPD dengan bahasan hadis Rasulullah yang menjelaskan 4 alasan menikahi seorang perempuan. Tumkahul mar'ah li arba. Ditikah istri teh karena 4 perkara. Hiji 5 liha karena hartana. Kedua liha sabiha tanakina sabiha karena nasabna. Katilu li jamaliha karena gelisna. Kaopatna lidi niha karena agamana. Ustazah Reni menekankan untuk mengutamakan agama terlebih dahulu dibandingkan aspek lainnya. Selain itu dibahas juga 6 perempuan yang dilarang untuk dinikahi. Tentunya tidak jauh dari doa yang selalu kita panjatkan, doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din. Pertama, tujuan adanya pengajian hari Rabu ini adalah untuk menyelamatkan agama, menyelamatkan akidah, menyelamatkan akidah, membentengi Ahlussunnah wal Jamaah. Pemirsa, berikutnya, DKM Darul Fikri selenggarakan sholat Jumat. Khotib bahas maknai khusyuk sholat. Masjid Darul Fikri yang beralamat di Komplek Permata Biru, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Adapun kegiatan di Masjid Darul Fikri ini antara lain pengajian mingguan ibu-ibu, pengajian mingguan bapak-bapak. Masjid ini juga termasuk masjid yang paling banyak pengunjungnya dikarenakan tempatnya yang bersih dan nyaman. Masjid ini juga terletak berada di atas kolam air. Pada kesempatan kali ini bertepatan dengan hari Jumat, yang mana khutbah Jumat sekarang bertemakan maknai khusyuk dalam sholat. Khusyuk dalam sholat yaitu menghadirkan batin dan raga dibarengi dengan bacaan sholat dan artinya, serta meninggalkan masalah duniawi, ungkap Ustadz Aceng Rezeki. Setiap Jumatan selesai, di masjid ini selalu membagikan nasi kotak kepada setiap jamaah. Sekian, saya reporter Rian Permana.
Baik pemirsa, masih tentang sholat Jumat. DKM Miftahus Sa'adah selenggarakan sholat Jumat. Khatib bahas tentang macam-macam jihad. Masjid Jami Miftahus Sa'adah Cibiru yang beralamat di Babakan Dangder, RT 02, RW 04, Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, gelar Jumatan pada setiap hari Jumat. Untuk menguatkan rasa jihad pada jemaah, khatib membawakan tema khutbah Jumat tentang jihad. Masjid ini yang awal mulanya merupakan sebuah mushola kecil khusus untuk keluarga dan beriringnya waktu berubah menjadi masjid umum yang mana setiap Jumatnya menggelar khutbah Jumat yang sampai membludak ke halaman depan masjid Miftahus Sa'adah. Berikut merupakan pendapat Ustadz Ahmad mengenai anak muda zaman sekarang. Bersama Rifki, Dakwah Pos melaporkan. Seharusnya sebagai anak muda harus mencontoh pemuda-pemuda Palestina yang begitu mereka di saat berkurang haknya dirampas dan sebagainya, mereka bertahan. Artinya anak-anak muda kita saat ini seharusnya mencontoh minimal mentalnya, karena di kehidupan nyata begitu keras kehidupan, belum tentu mereka sekeras para pemuda. Maka dari itu pemuda-pemuda saat ini untuk yang sering main game, main slot khususnya dan sebagainya, maka sebisa mungkin dikurangi untuk main gamenya, bahkan untuk main slot itu digelarkan. Agar apa? Agar kita bisa merasakan penderitaan pemuda yang berada di Palestina dan bisa menyontoh betapa kuat mental mereka dalam menghadapi tekanan dari musuh. Berita berikutnya, kewajiban seorang muslim untuk melaksanakan sholat 5 waktu. DKM Al-Hidayah selenggarakan pengajian diniyah takmiliyah wusto. Kegiatan ini menyadarkan bahwa seorang muslim wajib melaksanakan sholat 5 waktu. DKM Masjid Al-Hidayah mengadakan pengajian diniyah takmiliyah wusto Al-Hidayah pada tanggal 25 November 2023 yang bertempat di Masjid Al-Hidayah di Jalan Manisi 6, Kampung Kebon Terong, Kelurahan Pasir Biru, Kota Bandung. Kegiatan ini diawali dengan mengaji Al-Quran serta membenarkan makhorijul hurufnya atau yang disebut tajwid. Ada beberapa kitab yang biasa dikaji dalam pengajian ini seperti kitab kuning Kasyifatus Saja, Safina, dan Fikih. Dalam pembahasan kali ini mengambil materi dalam kitab Safina tentang sholat. Sholat merupakan kewajiban bagi umat muslim karena itu merupakan salah satu rukun Islam. Selain itu dibahas pula tentang uzur sholat, yaitu ada 2, tidur dan lupa. Ada bilang-bilang uzur sholat. Isnani. Eta ayat 2. Anaumu. Kahiji sare. Wanisyanu. Jeung kadua poho. Saya Rika Ramadhani melaporkan untuk Dakwah Pos. Agar beribadah dan berkegiatan keagamaan lebih leluasa, DKM Baitur Rahim adakan renovasi masjid. Baik pemirsa, terlihat dari luar bagaimana kondisi Masjid Baitur Rahim ketika sedang direnovasi. Renovasi dimulai sejak bulan Agustus tahun 2023 hingga saat ini. Diawali dengan keinginan para pengurus untuk memperluas wilayah hingga ke lantai 2. Tujuannya agar berbagai kegiatan bisa dilaksanakan dengan leluasa, karena melihat setiap kegiatan kadang dilakukan bersamaan dalam satu tempat. Tentunya warga menyambut dengan antusias program renovasi ini. Bahkan sebagian warga dan perusahaan ikut berkontribusi dalam program renovasi ini.
baik dalam bentuk uang maupun material pembangunan. Kita di tahap kedua untuk pencerahan kedua, di mana kegunaannya adalah untuk warga-warga RT 02 umumnya dan juga khususnya untuk para jamaah Masjid Baitur Rahim. Berikut tentunya selanjutnya mungkin anak-anak kita, cucu kita selanjutnya mempergunakan masjid ini baik dalam syiar agama juga dalam artinya mereka menuntut ilmu-ilmu bidang agama, ya, terutama dalam hal mengaji serta mempelajari doa-doa serta ilmu-ilmu hadis dan agama. Mungkin itu yang menurut saya tujuan saya. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang kali ini. Jangan lupa saksikan Dakwah Post News setiap hari pukul 12 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Saya Rifki Muhammad Rofiki, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.